Barang siapa yang belajar ilmu fikih tapi tidak bertasawuf, maka fakot tafasak. Wa may yatasawwaf wa lam yatafaqqah fakot tazandak. Maka dia menjadi orang yang zindik. Itu pentingnya kita. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa tabi'in wa tabi'in man tabi'in. Semua ila Syekh Ahmad bin Umar Asyatiri. Semua ila semua ila kejiran semua semua kita semua laki Allah nadim semua laki mazak dan semua laki yang dulu kalian semua laki nur semua laki Idris semua laki Allah semua jami' masyaykhina wa jami' masyaykhina wa jami' masyaykhim syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang ada sebelum saya memulai kajian ini, ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan. Pertama, saya terima kasih kepada teman-teman Laskar Al-Huda udah diberikan kesempatan untuk belajar bareng lah di sini. Saya di sini bukan untuk ngajar atau apa ya, tapi di sini saya juga tadarus lah, kita belajar bareng di sini. Nanti pemahamannya ya, kita bareng-bareng kita diskusikan, misal ada apa yang gak saya paham kan, pemahaman itu kan bisa terbuka dari siapa saja karena ilham Tuhan itu gak nentu ya. Iya serius, ilham Tuhan itu bisa turun kepada siapa saja, yang penting ya ada usaha ikhtiar itu mas. Maksudnya itu lagi kalau misal ada kata-kata atau apa yang salah lah nanti ya, mohon dimaklumin mas, karena saya ini kan baru belajar ya. Kalau masalah pengalaman kalau pengalaman kalah masih sama Mas Huda ini ya. Iya ya, mas saya ini baru belajar masnya, jadi di sini belajar bareng. Nah, untuk kitabnya ini namanya adalah kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhabi Ibnu Idris, yaitu adalah kitab Al-Yaqutun Nafis di dalam madhab Ibnu Idris. Kalau kita sebut Ibnu Idris sudah jelas berarti yang disebut adalah Al-Imam Syafi'i, itu madhab kita, termasuk salah satu dari 4 madhab dari madhab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Ahmad bin Hambal, yang selanjutnya yang keempat itu adalah Imam Syafi'i. Kitab Al-Yaqutun Nafis itu merupakan karya dari Syekh Ahmad bin Umar Asyatiri, yaitu beliau berasal dari Tarim, Yaman. Beliau sudah wafat, Asyatiri. Baik, nah kitab yang ini yang kita pelajari itu adalah kitab fikih Syafi'i khusus. Dari sekian banyak kitab fikih, kita belajar kitab fikih Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kita itu mayoritas ibadahnya kita dalam masyarakat Indonesia itu menganut madhab Asy-Syafi'iyah, tidak memakai madhab yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke pembahasan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annahu yambaghi likulli syari'in fi fannin ayyarifa mabadi'ahu al-asyrata. Perlu diketahui bahwasanya bagi tiap-tiap orang yang menempuh suatu bidang ilmu itu harus mengetahui 10 perkara. Bagi orang yang mengetahui, pengen tahu atau mempelajari bidang ilmu apa saja itu ya, baik ilmu syariat, ilmu umum atau ilmu sihir bahkan ya, bahkan ilmu sihir juga
itu harus, bagi orang yang mempelajari itu harus tahu 10 hal katanya. Ada 10 hal yang perlu diketahui. Wa hiya hadduhu wa maudu'uhu wa faidatuhu wa masailuhu wasmuhu wastimdaduhu wa hukmus syari'i fihi wa nisbatuhu ila sairil ulumi wa fadluhu wa wadi'uhu. Kita harus tahu 10 hal. Yang pertama yang perlu kita ketahui hadduhu, yaitu adalah definisi. Definisi ilmu itu sendiri. Kalau semisal kita itu ingin mempelajari ilmu fikih, semisal kita itu harus tahu dulu apa itu definisinya fikih. Kita pengen belajar ilmu matematika, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu definisinya matematika, biar kita nanti tahu tujuannya belajar ilmu matematika itu untuk apa. Yang pertama itu kita harus mengetahui adalah definisinya. Kemudian wa maudu'uhu, objeknya itu untuk apa. Kita belajar fikih itu untuk apa, kita belajar matematika itu untuk apa. Pasti kan nggak mungkin kita segoblok-gobloknya kita itu ya pasti tahu kan kalau kita belajar ilmu sihir kan nggak kira serta merta kita belajar ilmu sihir kan ngikut orang semisal tanpa tahu apa tujuannya, nggak mungkin. Misal Mas Huda ini ngajar matematika, dulu dia belajar matematika kan, Mas Huda itu kan nggak kira serta merta belajar matematika langsung kan, pasti dia itu sudah tahu sebelumnya apa gunanya matematika, kemudian untuk apa kan, pasti itu. Kemudian yang ketiga kita itu harus mengetahui faidatuhu. Yang ketiga setelah kita harus tahu dulu apa definisinya, kemudian kita juga harus tahu yang kedua adalah apa itu objeknya, kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu apa manfaatnya. Kita belajar silat lah misalnya, kita belajar ilmu silat semisal ini kan, kita harus tahu apa manfaatnya silat kan ya. Belajar matematika, belajar fikih dan ilmu-ilmu bidang ilmu lah, semua ilmu kita juga harus tahu. Kalau ingin mempelajari ilmu kita harus tahu apa manfaatnya bagi kita atau bagi masyarakat atau untuk yang lainnya, kita harus tahu itu. Kemudian masa iluhu, yang ketiga, yang keempat itu adalah harus mengetahui masalah-masalah. Kenapa kita itu mempelajari ilmu fikih? Masalahnya kenapa kok kamu mau belajar ilmu fikih? Pasti kan ada sebab, pasti ada musabab, pasti itu sudah hukum kausalitas itu. Terus kemudian yang kelima kita itu wasmuhu, kita juga harus mengetahui nama bidang ilmu yang kita pelajari itu apa. Misal fikih, kita belajar toharo, semisal belajar bersuci. Ya kita tahu kalau bersuci itu harus tahu kita kalau bersuci itu merupakan ranahnya ilmu fikih, bukan matematika itu bersuci itu. Misal Mas Mas udah merasa tersinggung loh. Terus wastimdaduhu, kemudian kita juga harus mengetahui kalau kita mempelajari suatu bidang ilmu, kita juga harus tahu dari mana sumbernya. Kalau kita belajar fikih, pasti kita tahu sumbernya fikih itu dari mana. Pasti dari as-sunnah dan alkitab yang pertama itu. Induknya itu adalah diambil dari Al-Quran dan sunnah, yaitu hadis Nabi. Wa hukmu syari'i fihi. Dan selanjutnya, yang nomor berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh, hukmu syari'i fihi. Hukum syariat mempelajari suatu bidang ilmu tersebut. Kayak fikih, apa hukumnya mempelajari ilmu fikih? Kemudian matematika, apa hukum syariat mempelajari ilmu matematika? Ilmu sihir semisal, apa hukumnya? Meskipun ada manfaatnya, tapi juga ada mudaratnya juga, mudaratnya. Nah, pasti itu kan syariat menghukumi itu kan, menghukumi. Bagaimana syariat menghukumi ilmu tersebut? Itu kan pasti itu dah ada itu di dalam suatu disiplin ilmu. Kemudian nisbatuhu ila sairil ulumi, yang kemudian selanjutnya kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain, kaitannya atau relasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau contohnya semisal ini ilmu fikih, apa itu kaitannya ilmu fikih dengan ilmu tasawuf semisal? Apa kaitannya? Kita diperintah untuk beribadah, untuk ingat kepada Tuhan. Tapi kalau kita nggak tahu ilmu fikih, kita mau ibadah terus, tapi kita nggak tahu caranya bersuci, bisa sampai enggak kepada Tuhan? Nggak bisa. Makanya itu yang
sering dikatakan oleh Mas Huda itu kepada saya, waman yatafaqqah walam yatasawwaf faqat, barang siapa yang belajar ilmu fikih tapi tidak bertasawuf, maka faqat tafasak, wa may yatasawwaf walam yatafaqqah faqat tazandak, maka dia menjadi orang yang zindik. Itu pentingnya kita. Terus tahu relasi, yaitu kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain itu apa. Wa fadluhu. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-9, kita itu harus tahu apa keutamaannya. Mempelajari ilmu, suatu bidang ilmu itu apa keutamaannya. Belajar fikih apa keutamaannya, kita belajar fikih. Tasawuf, kita apa gunanya belajar tasawuf. Apa gunanya belajar ilmu tasawuf, keutamaannya. Ya biar kita itu lebih dekat dengan Tuhan pasti kan. Biar kita itu, biasanya kalau baca kitab tasawuf biasanya kita sering ditempelin itu, emang biasa itu di tasawuf seperti itu. Iya, serius. Di Mahat Ali itu ngaji ke Rakais itu, beliau bacain kitab Ihya. Ini kok kayaknya saya banget itu ya. Iya. Kemudian wawadi'uhu, untuk mempelajari suatu ilmu kita juga harus tahu yang terakhir itu adalah siapa yang membuat ilmu itu. Peletaknya itu siapa, yang menciptakan itu siapa. Kalau fikih, siapa yang menciptakan ilmu fikih? Yaitu adalah mujtahid. Kalau ilmu matematika, siapa yang menciptakan ilmu matematika? Ini Mas Huda, ini pakar matematika dia. Ya. Kita harus tahu itu. Untuk mempelajari ilmu itu kita harus tahu sanadnya atau sumbernya itu dari mana, kemudian siapa yang menciptakan ilmu itu. Terus wal fannul ladzi nahnu bisodadihi al fiqh. Sedangkan disiplin ilmu yang kita akan pelajari di sini atau kita tuju di sini itu adalah ilmu fikih. Fahadduhu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyati. Definisinya ilmu fikih. Yang pertama kita akan bahas tentang haddun. Untuk mempelajari ilmu, suatu ilmu kita harus tahu 10 dasar gitu kan. Yang pertama kita harus tahu definisi. Sekarang kita akan belajar ilmu fikih. Definisinya ilmu fikih itu apa? Yaitu adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya itu adalah amali, yaitu apa? Praksis apa ya? Yang sering kita terjadi lah, prakteknya itulah. Yang kita fikih itu itunya yang dibahas, praktek. Al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyati, yang mana fikih itu diperoleh dari dalil-dalil fikih yang sifatnya itu adalah tafsil. Dalil itu ada dua di dalam di dalam usul fikih. Ketika kita belajar usul fikih, dalil itu ada dua. Ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Kalau dalil tafsili itu biasanya yang diambil dari Al-Qur'an, Al-Hadis. Itu biasanya dalil tafsili. Contohnya seperti aqimus shalah. Itu kan dalil tafsili. Berarti hukum itu dalilnya yaitu adalah aqimus shalah. Kemudian dalil ijmalinya, dalil umumnya. Kalau dalil tafsir itu kan dalil secara rinci kan, tentang sholat semisal. Kalau dalil ijmalinya atau dalil umumnya itu adalah al-amru tadullu alal ijab, yaitu perintah itu menunjukkan berarti itu hukumnya wajib. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, aqimus shalah. Di sana di dalam lafaz aqimus shalah, Allah kan menggunakan sigot fi'il amar. Kalau di dalam nahwu itu ada istilahnya sigot fi'il amar, aqimu itu. Perintah yang bisanya menunjukkan perintah kepada aqimu, dirikanlah olehmu as-sholata, kepada sholat. Nah, kemudian ulama di dalam usul fikih itu membagi dalilnya. Berarti kalau Allah bilang aqimus sholah di dalam Al-Qur'an, berarti itu menunjukkan bahwa perkara itu hukumnya adalah wajib. Itu dalil ijmalinya. Atuz zakah, itu semuanya itu menggunakan sikot amal kan. Atuz zakah, lakukanlah zakat. Terus wasaumi Ramadhana, ya, masalah kalian di bulan Ramadan. Tuh. Jadi fikih itu adalah ilmu-ilmu mengenai hukum syariat yang sifatnya itu adalah praktis. Kalau tindak tanduk manusia itu semuanya itu adalah fikih. Kemudian wa maudhu'uhu af'alul mukallafina. Objeknya ilmu fikih itu apa? Af'alul mukallafina, yaitu adalah perbuatan orang mukallaf, ya biasa lah. Kita biasanya objeknya ilmu fikih ya manusia lah pasti kan. Af'alul mukallafina, tindak tanduk
orang yang mukallaf. Sekarang wa faidatuhu imtisalul awamiri wajtinabun nawahi katanya. Sekarang manfaatnya kita belajar ilmu fikih itu apa? Imtisalul awamiri, yaitu adalah untuk mematuhi perintah-perintah Allah. Kita tahu, misal ini hukumnya nggak boleh, ini hukumnya nggak boleh. Kalau bersuci itu apa? Bagaimana caranya kita beristinja? Bagaimana kita bertayamum? Bagaimana kalau istri kita haid itu? Bagaimana cara menghukuminya? Kalau darah itu lebih dari 16 hari, misal. Nah itu kan, apa itu sebenarnya? Agar kita itu tujuannya adalah untuk mematuhi perintah Allah. Kemudian wajtinabun nawahi, yaitu adalah menjauhi larangan Allah. Kalau di dalam fikih itu mencuri, hukumnya dia apa? Dipotong tangan, syarik tuh kan. Kalau berzina itu dirajam kalau semisal sudah beristri. Kalau semisal belum beristri kayak pemuda, itu kan hukumnya ditakzir. Biasanya takzirnya dicambuk itu kan 80 kali itu. Itu ya kita tahu, kita tahu hukum tersebut tujuannya untuk apa? Ya agar kita itu tambah taat kepada Allah dan kita menjauhi segala perintah, segala larangan Allah. Kemudian sekarang masailuhu ya al-qadaya allati tudkaru fihi. Kemudian masalah-masalah. Kenapa kita belajar ilmu fikih? Itu pasti ada masalah ya teman-teman. Pasti itu ada masalahnya kita itu belajar ilmu fikih itu apa? Itu adalah putusan-putusan hukum nanti ini hukumnya ini hukumnya apa, pasti kan kita dalam keseharian kita saja kita tuh pasti kadang banyak sesuatu yang kita nggak ketahui bagaimana hukumnya, pasti itu ya. Itu nanti di fikih itu udah bagaimana hukumnya ini, pasti lihat Mas Buddha biasanya ketemu sama orang semisal semua orang ini orangnya kaya ya, semisal ini orangnya kaya tapi nggak pernah ngeluarin zakat semisal, bagaimana hukumnya? Itu kan sudah masail di dalam fikih. Itu ada nanti hukumnya bagaimana. Ya. Wasmuhu adapun namanya ilmu fikih itu yaitu adalah ilmu fikih. Kemudian kitab yang pelajari kita itu namanya adalah ilmu fikih. Wastimdaduhu minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasi. Sumbernya ilmu fikih itu dari apa? Minal kitabi, yaitu dari Al-Qur'an. Itu yang was sunnati dan sunnah ini yang primer ini. Kemudian sekunder pendorong itu ya. Pendorongnya itu adalah wal ijma'i wal qiyasi. Ijma' dan qiyas. Ini menurut mutakallimin atau kalau di istilahnya usul fikih itu punya Imam Syafi'i, teorinya Imam Syafi'i. Ada dasar hukum itu ada Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas. Nah, di madzhab lain nanti di Imam Abu Hanifah itu lebih banyak lagi. Ya, ada Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas. Kemudian ada syar'u man qablana. Kemudian ada napa? Istihsan. Hukmu syari'i fihi al-wujubu al-ainiyu fi ma tatawaqqafu alaihi sihatul ibadati wal muamalati wal munakahati katanya. Sedang hukum syariat di dalam mempelajari ilmu fikih itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya wajib ain, ada tiga. Fardu ain atau bahasanya kita itu kalau di bahasa kitab ini adalah wajib ain. Kalau yang istilah kita yang sering kita dengar itu adalah fardu ain. Kemudian yang selanjutnya ada fardu kifayah, kemudian selanjutnya ada nadab, sunnah mempelajari ilmu fikih. Sekarang yang pertama, fardu ain mempelajari ilmu fikih. Itu untuk apa? Ya, fardu yang wajib ain itu untuk siapa? Fima tatawaqqafu alaihi sihatul ibadati wal muamalati wal munakahati. Wajib ain itu untuk sesuatu atau untuk perkara yang menjadi sebab kesahan ibadah atau menjadi sebab kesahan muamalah dan munakahat. Semisal kita mau ibadah, kita nggak tahu gimana syaratnya sholat, kemudian batalnya sholat, tata caranya wudhu, kemudian batalnya wudhu, kita nggak tahu maka dosa, karena itu hukumnya adalah wajib ain atau fardu ain. Kita mau nikah semisal, kita mau menikah, kita harus tahu pertama syarat-syaratnya nikah itu apa. Kemudian ketika kita menikah kewajiban-kewajibannya itu apa saja, itu kan. Kalau kita berdagang, semisal berdagang, ya kita harus tahu syaratnya berdagang itu bagaimana, kemudian ketika akad bagaimana, kemudian barangnya itu harus seperti apa,
ketika menyerahkan uang itu harus bagaimana itu kan. Ya, itu harus tahu ilmunya kalau kita masuk ke ranah sana misal. Kemudian yang selanjutnya wal kifaiyu fi ma zada ala dalika ila bulughi darajatil fatwa katanya. Ya, selanjutnya yang fardu kifayah itu adalah di dalam perkara yang melebihi hal itu, yaitu yang melebihi fardu ain tadi. Ya, sampai ke derajat fatwa biasanya mufti itu. Biasanya kalau misal di sini ya, di daerah apa di sini? Daerah Bantal itu harus ada muftinya yang biasanya kita bertanya tentang hukum itu harus ada. Kalau semisal bedanya fardu ain sama fardu kifayah, kalau fardu ain itu kan kewajibannya itu adalah ke tiap-tiap orang kan. Ya kalau fardu kifayah itu bisa gugur kewajibannya apabila ada satu orang yang mewakili kan, mewakili satu orang. Nah, sama. Kalau semisal di daerah kita itu tidak ada orang yang dimintai untuk bertanya, semisal berfatwa, maka dosa semuanya. Jadi harus ada satu yang mewakili. Ya, yang ahli di dalam bidang fikih itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah wanadbu fima zada ala dalika, yaitu adalah kesunahan yang sunnah. Hukum yang ketiga itu adalah sunnah mempelajari ilmu fikih itu ke apa? Fima zada ala dalika, di dalam sesuatu yang lebih dari hal itu yang tadi fatwa. Berarti apa? Mujtahid itu sekelas Imam Syafi'i itu. Ya, mujtahid itu sunnah, ada orang seperti itulah sunnah itu karena itu memang langka ya. Ya, yang memang seperti itu, melahirkan hukum itu susah. Selanjutnya wanisbatuhu ila sa'ir ulumi al-mughayyaratulaha, yaitu contohnya seperti tadi, relasinya ilmu satu ilmu fikih dengan ilmu tasawuf itu seperti apa. Ya kita harus tahu juga di sana. Kalau ilmu fikih, kalau kita nggak bisa fikih, maka kita nggak bisa sampai kepada Allah. Ya meskipun dengan ilmu tasawuf itu bisa pikir terus apa pokoknya jadi warok, jadi zuhud kita kan kalau belajar tasawuf itu kan. Tapi kalau kita itu cuman seperti itu, tapi kita nggak tahu tata caranya bersuci kemudian ibadah, apa gunanya ibadah kita kalau nggak bisa fikih, gitu kan? Wa fadluhu fauqanu ala sairil ulumi. Kemudian keutamaannya ilmu fikih itu apa? Keutamaannya fikih itu dibandingkan ilmu-ilmu yang lain itu adalah ilmu fikih itu berada di atas. Ya karena memang jelas ya kalau ilmu fikih itu kan bukan berarti ilmu yang lain itu tidak penting kan, karena kita itu beribadah itu kan nggak mungkin kita lepas dari yang namanya ilmu fikih pasti itu. Wa fadluhu fauqanu ala sair ulumi. Keutamaan belajar fikih itu pasti keutamaannya itu lebih utama dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian sekarang objeknya, wawadi'uhu bukan objek, wadi peletak atau penciptanya ilmu fikih itu siapa? Humul a'immatul mujtahiduna. Mereka adalah orang-orang yang mujtahid, mempunyai kapabilitas apa? Mempunyai kapabilitas atau kemampuan untuk berijtihad lah. Ya sekali Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ya mungkin itulah pengantarnya itu, muqaddimah itu untuk sebelum kita masuk ke bab thaharah. Sebelum itu saya nih ada apa ya? Ada hadis ini lumayan lah. Ya hadis enggak ini keutamaan ini Mas. Ya, motivasi nih Mas. Ini ya ada hadis ini. Biar Mas Huda enggak nyari uang terus. Pasti biar ada motivasinya untuk belajar itu kan. Ya. Ini dalam hadis, ini karyanya Al-Habib Zain Ibrahim bin Smith, ini orang Indonesia, Pasuruan. Siapa namanya? Di situ tuh Mas. Di Pasuruan Dalwa itu. Dalwa. Pasuruan ada pesantren di situ. Intinya ada di situ aja. Intinya ada. Ya. Beliau mengutip dari kitab Minhajus Sawi. Ada hadis Nabi yang berbunyi warada annad dunya yu'tihallahu man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti al ilma illa man yuhibbuhu minal abarori, katanya. Bahwa dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah itu akan memberikan dunia atau dunya, kalau bahasanya kita itu dunya, harta itu kepada orang yang mencintai harta dan orang yang tidak mencintai harta. Itu semuanya akan diberi sama Allah. Orang yang seneng ke harta, orang yang tak seneng ke harta, pasti beri bi Allah. Tapi itu ya, ini ya. Wala yu'ti al ilma illa man yuhibbuhu minal abrori.
dan Allah itu tidak akan memberikan ilmu kecuali orang yang Allah cintai. Siapa yang Allah cintai? Yaitu adalah orang-orang yang baik, katanya. Ini motivasi. Kalau masalah harta itu semuanya pasti, karena apa ya, pasti beri lah bi Allah itu. Yang orang men ilmu itu belum tentu diberikan oleh Allah. Itu aja lah, satu ya, jangan banyak-banyak, cukup lah. Iya. Ya, untuk selanjutnya itulah sisi dialog lah, diskusi lah bahasanya.